Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan pembahasan IPA yang kedua. Terakhir sudah sampai pada fungsi dari bagian tumbuhan. Anak-anak masih ingat ya materi pada pembahasan pertama? Sekarang kita lanjutkan terkait dengan soal nomor 14. Bagian yang ditunjuk huruf X berfungsi untuk A. Tempat keluar masuknya udara pernapasan. B. Menyesuaikan suhu dan kelembaban udara. C. Tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. D. Menyaring udara dari kotoran yang lolos oleh rambut hidung. Sebelum memilih, perhatikan baik-baik pada soal. Huruf X menunjukkan bagian organ pernafasan yang disebut apa? Ini ya. Anak-anak harus tahu urutan dari organ pernapasan manusia mulai dari yang pertama sampai yang terakhir beserta fungsinya. Sekarang kita lihat tentang pernapasan manusia untuk menjawab pertanyaan tadi. Sistem pernapasan manusia secara urut dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah, ditunjukkan pada gambar. Yang pertama, diawali dari rongga hidung. Guru yakin semuanya tahu di mana bagian rongga hidung kita masing-masing. Ini ya, ada di sini hidung. Kemudian selanjutnya udara akan masuk ke faring, kemudian laring, trachea. Dalam gambar ini, bagian-bagian faring, laring, trachea itu biasa dikenalkan dengan bagian pernapasan yang disebut dengan tenggorokan. Untuk bagian yang detail seperti ini, nanti anak-anak akan pelajari lagi di tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian, ke bawah ada bronkus. Bronkus adalah cabang dari tenggorokan. Kemudian bronkiolus adalah cabang-cabang dari bronkus. Dan bagian yang utama yaitu paru-paru. Ya. Di bagian pernapasan itu urutan organ pernapasan manusia itu yang kita pelajari saat ini baru dari rongga hidung. Nanti di rongga hidung ada beberapa organ yang berfungsi khusus pada saat proses pernapasan berlangsung. Kemudian dari rongga hidung udara akan diteruskan ke bagian ini. Nah, ini namanya tenggorokan. Selanjutnya masuk ke bronkus, bronkiolus, dan ke paru-paru. Nah, bronkus, bronkiolus ini, organ ini berada di dalam organ utama pernapasan manusia yang disebut dengan paru-paru. Jadi, secara garis besar, urutan organ pernapasan manusia, sekali lagi guru ulangi, yaitu rongga hidung, kemudian tenggorokan, dan paru-paru. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Sekarang, apa saja fungsi dari organ pernapasan tersebut? Yang pertama adalah hidung. Pada hidung terjadi udara masuk atau keluar. Di sana terjadi proses penyaringan debu. Penyaringan debu dilakukan oleh rambut hidung. Kemudian terjadi penyesuaian suhu dan kelembaban udara.
penyesuaian suhu dan kelembaban udara dilakukan oleh lendir. Selanjutnya tenggorokan atau trachea. Ingat, pada organ pernapasan ada kerongkongan. Kerongkongan berbeda dengan tenggorokan. Tenggorokan adalah bagian dari organ pernapasan. Ketika tetap terbuka, udara bisa masuk. Di sana terjadi penyaringan debu halus oleh lapisan lendir atau silia yang lolos dari rongga hidung. Ketika di rongga hidung udara sudah disaring menggunakan rambut hidung, ada kemungkinan debu-debu halus tidak 100% berhasil disaring di rongga hidung. Sehingga ketika masuk pada tenggorokan, debu tersebut disaring lagi oleh lendir dan silia yang berada di tenggorokan. Jadi fungsi dari tenggorokan adalah menyaring debu halus yang lolos dari rongga hidung, yaitu dengan lendir dan silia. Selanjutnya nomor 3 adalah bronkus. Bronkus sama dengan cabang tenggorok. Nah, ini berfungsi untuk membawa udara ke paru-paru kanan dan kiri. Biasanya memang tidak didetailkan seperti pada tayangan ini karena bisa langsung dilanjutkan masuk ke paru-paru. Jadi dari tenggorokan, karena bronkus ini ada di dalam paru-paru, maka bisa langsung di paru-paru terjadi proses selanjutnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, yaitu ada di nomor 4. Alveolus ini adalah nama lain dari paru-paru. Jadi organ pernapasan manusia diawali dari hidung, terjadi proses keluar masuknya udara, di sana terjadi penyaringan debu oleh rambut hidung, penyesuaian suhu dan kelembaban oleh lendir. Selanjutnya udara masuk ke tenggorokan, terjadi penyaringan debu halus yang lolos dari rongga hidung oleh lapisan lendir dan silia dan dilanjutkan ke paru-paru atau alveolus. Di sana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada bagian alveolus atau paru-paru, istilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida bisa diistilahkan dengan kalimat yang bermacam-macam. Oksigen punya nama lain O2, karbon dioksida punya nama lain CO2. Ada yang menyebutkan bahwa di paru-paru terjadi pertukaran O2 dan CO2. Oksigen adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah udara kotor. Bisa juga disebutkan bahwa di paru-paru terjadi pertukaran udara bersih dan udara kotor. Selanjutnya, pada organ pencernaan. Proses pencernaan yang terjadi pada bagian yang ditunjuk huruf P dan Q adalah, sebelum anak-anak menjawab pertanyaan ini, anak-anak juga harus ingat tentang bagian-bagian dari organ pencernaan manusia dari awal sampai akhir. Perhatikan baik-baik tanda panah yang diminta atau yang ditunjukkan pada gambar. Di sini huruf P ada di bagian seperti gambar tersebut, kemudian huruf Q yang ditunjuk adalah bagian tersebut. Apakah huruf P dan huruf Q itu? Untuk mengetahuinya, kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang
Anak-anak bisa melihat ada 10 organ pernafasan manusia pada gambar tersebut. Dari nomor 1 sampai nomor 10 ini adalah urutan proses pencernaan pada manusia. Kita pelajari dari awal sampai akhir. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut, perhatikan gambarnya, kemudian lanjutkan pada penjelasannya. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut posisinya ada seperti pada gambar, ditunjukkan dengan angka nomor 1. Di rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi. Selain pencernaan mekanik, di mulut juga terjadi pencernaan secara kimia. Jadi pencernaan itu ada 2, pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan oleh organ pencernaan. Sementara pencernaan kimia adalah pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim. Di gigi, di rongga mulut terjadi 2 macam pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, dibantu lidah untuk menelan. Kemudian pencernaan secara kimia di rongga mulut dilakukan oleh enzim yang disebut enzim ptyalin atau enzim amilase, yaitu fungsinya mengubah amilem menjadi zat gula. Selanjutnya, makanan dari rongga mulut masuk ke kerongkongan. Nomor 2, pada gambar nomor 2, bagian tersebut disebut dengan kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Dalam kerongkongan terjadi gerakan meremas atau peristaltik untuk mendorong makanan ke lambung. Gerakan meremas atau peristaltik pada kerongkongan ini disebut dengan pencernaan secara mekanik. Pada kerongkongan hanya terjadi pencernaan secara mekanik. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung. Namun di sini ada nomor 3. Ini makanan tidak ke hati ya, secara langsung tidak ke hati, tapi ada bagian yang diproses di hati ketika makanan dicerna oleh manusia. Pada gambar nomor 3, ini adalah gambar hati. Perlu yakin anak-anak tidak asing dengan gambar hati. Hati ini berfungsi untuk menawarkan racun yang terbawa masuk dalam makanan. Ada yang menyebutnya mengemulsikan racun. Sama saja. Kita lanjut. Nomor 4. Di hati ada bagian yang menempel, yaitu ditunjukkan nomor 4, disebut dengan kantung empedu. Jika anak-anak pernah membantu ayah atau orang atau tetangga atau siapapun ketika membuka organ tubuh hewan, biasanya ayam ya yang mudah dilihat, itu di hati, bagian hati ada kantong kecil yang berwarna hitam. Jika dibuka, jika dipecah, biasanya dilihat secara detail itu warnanya hijau tua mendekati hitam. Nah, itu adalah cairan empedu. Sementara kantong empedunya ya wadahnya cairan tadi. Nah, kantong empedu ini empedunya ya, berfungsi untuk mencerna lemak. Jadi kalau hatinya tadi berfungsi menawarkan racun, kantong empedunya berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, organ yang kelima
adalah lambung. Gambar ini tentunya sudah familiar bagi anak-anak. Kalau di iklan-iklan TV, anak-anak biasa melihat gambar seperti ini pada iklan obat sakit mah ya. Nah, gambar seperti ini adalah organ manusia yang disebut dengan lambung. Lambung adalah tempat menampung makanan yang berfungsi untuk mengasamkan makanan dan mencerna makanan. Di dalam lambung terjadi dua macam pencernaan, yaitu pencernaan secara kimia dan secara mekanik. Pencernaan secara kimia dilakukan oleh 3 macam enzim. Sementara pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding-dinding lambung yang meremas-remas makanan saat berada di dalam lambung. Selanjutnya, bagian nomor 6 disebut dengan pankreas. Nah, pankreas ini menghasilkan enzim yang membantu pencernaan secara kimia. Jadi di lambung juga terjadi pencernaan secara kimia, ada 3 enzim yang dihasilkan. Kemudian di pankreas juga ada enzim yang dihasilkan 3 macam juga, sama seperti di lambung. Sehingga di pankreas ini terjadi pencernaan secara kimia. Selanjutnya, organ nomor 7 adalah usus halus. Nah, perhatikan bagian organ nomor 7 ya, jangan sampai keliru nanti dengan nomor 9. Ada anak-anak yang masih bingung membedakan antara nomor 7 dan nomor 9. Bagian nomor 7 ini adalah usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian nomor 8 ada usus buntu. Nah, usus buntu ini berfungsi menyerap air dan garam yang masih tersisa dari proses pencernaan. Usus buntu ini jarang sekali ya dimunculkan di dalam soal. Kemudian nomor 9 adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang masih tersisa dari proses pencernaan. Jadi di usus besar itu terjadi penyerapan air dan mineral. Dan yang terakhir, sisa makanan dikeluarkan melalui organ yang disebut dengan nomor 10, yaitu anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa pencernaan. Dari penjelasan ini, anak-anak harusnya bisa menjawab pertanyaan terkait dengan sistem pencernaan yang dimunculkan pada soal sebelum tayangan ini. Baik, kiranya itu dulu terkait dengan enzim-enzim yang dihasilkan di lambung dan di pankreas beserta fungsinya bisa anak-anak lihat pada bagian deskripsi video kali ini. Kiranya cukup sekian dari Bu Isti. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.